Kita ngomongin juga soal kenaikan cukai rokok 10% gitu ya, dan kita punya beberapa emiten yang, ada di Bursa Efek Indonesia, partnya juga industri, rokok ini nih. Kamu ngelihatnya seperti apa sih? Ini kan pasti akan meningkatkan lagi harga begitu ya, karena kan memang tujuan goals-nya adalah mengurangi, prevalensi perokok muda begitu ya, dan dengan harga yang tinggi berarti kan tidak mampu terbeli. Ini kan akan cukup berat juga untuk sektor rokok yang cap-nya besar untuk consumer secara keseluruhan. Seperti apa Susi? Ya sebenarnya kalau kita lihat kan tahun 2023 juga kemarin di mana cukainya kan naik 10% ya. Tapi kalau misalkan mari lihat nih untuk saham-saham yang terutama saham-saham rokok besar seperti HMSP, GGRM dan juga Wismilak ya, itu justru di kuartal 1 hingga kuartal 3 itu penjualannya naik loh, Mhm labanya naik mhm. loh. Berarti kan menandakan bahwa tingkat konsumsi rokok itu sebenarnya masih cukup tinggi ya. Ini bahkan sudah lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Berarti kan Mhm. kenaikan cukai ini tidak terlalu berpengaruh terhadap, tingkat konsumsi dari masyarakat Indonesia. Karena terbukti dari laporan keuangan labanya mereka itu bahkan masih lebih tinggi dibandingkan, akhir tahun 2022 di sepanjang hingga kuartal 3 2023 untuk HMSP, GGRM dan juga Wismilak. Berarti ini bisa menjadi, bisa di-facing juga ya tahun depan apakah akan sama begitu ya karena ada konsultasi politik juga, apakah cukup bisa menggerakkan harga rokok atau konsumsi rokok begitu ya secara signifikan begitu. Jadi ada opportunity ke sana ya Susi ya? Ya sebenarnya ada. Sebenarnya kan kalau kita lihat memang di mana kenaikan harga cukai, rokok ini kan sebenarnya mungkin tingkat konsumsinya masih sama ya atau bahkan lebih banyak lagi kan kalau kita lihat kan di mana sekarang untuk, UMP sudah naik kan berarti kan tingkat konsumsi masyarakat bisa tidak menutup kemungkinan naik juga ya. Kemudian juga kalau kita lihat kan di mana pengangguran sekarang tuh sudah mulai berkurang ya Maria. Pengangguran berkurang kan berarti menandakan bahwa bisa meningkatkan tingkat konsumsi lagi. Apalagi kalau kita lihat untuk secara PDB dari Indonesia itu kan tingkat konsumsinya berasal dari rumah tangga, kemudian ada makanan, minuman, dan juga ada rokok juga. Jadi rokok ini Mhm adalah mhm. penyumbang terbesar juga untuk PDB Indonesia. Makanya kalau kita lihat secara sepanjang tahun Januari hingga September 2023 seperti HMSP, GGRM, sama Wismilak gitu cukai rokok naik tapi tetap justru laba mereka ini justru lebih tinggi dibandingkan hingga akhir tahun 2022. Yang menandakan Mhm. bahwa memang tingkat konsumsi masyarakat Indonesia ini tetap atau tidak terpengaruh dengan kenaikan harga rokok tersebut. Oke, ini cukup menarik karena kita review soal kesehatan, kita review juga soal, rokok. Nah, yang menarik adalah tinggal beberapa hari atau 1 minggu non efektif karena akan banyak libur sekali begitu ya. Di minggu ini tinggal sisa 2 hari, minggu depan akan ketemu hari libur. Seperti apa sebenarnya sentimen window dressing, kemudian Santa Claus, rally begitu ya. Kalau kita lihat sih IHSG-nya ciamik banget nih di Desember-Desember akhir ini ya, masih akan bisa mengisi space, ruang, atau optimisme pasar yang mungkin akan merasa bahwa IHSG bisa kok, sanggup kok di 73 atau 74 gitu ya di tutup tahun ini. Seperti apa Susi? Ya sebenarnya kalau kita lihat kemarin prediksi saya, ISG bisa menembus di level 7.220-an ternyata sekarang sudah Udah nembus menembus ya? nih. Nah berarti target resist selanjutnya adalah paling terdekat itu sekitar 7.300 nih, Maria atau sekitar 7.280 hingga 290. Nah kalau kita lihat sebenarnya secara sentimen dari domestik sendiri memang, hingga akhir pekan atau di akhir tahun 2023 hanya berada di Bank Indonesia aja nih untuk kenaikan suku bunga. Setelah itu memang tidak ada sentimen yang bisa mendorong harga lagi atau menurunkan harga lagi. Kemudian kalau kita lihat dari US sendiri kan juga kemarin sentimen-sentimennya kan sudah berada di pekan ini semua ya, sudah Mhm. rilis di pekan ini semua. Jadi sepertinya minggu depan itu cuma hanya ada seperti rilis klaim pengangguran mingguan, kemudian ada juga persediaan minyak. Nah sebenarnya ini lebih bergantung terhadap kenaikan harga komoditas nih, Mhm mhm Maria, di mhm mana untuk mhm. batu bara, kemudian juga ada oil yang nantinya bisa mendukung kenaikan harga dan juga pergerakan IISG hingga akhir tahun 2023. Oke, kita akan lihat nanti seperti apa ya. Mudah-mudahan Anda sudah enjoy di bulan Desember ini, tapi sekali lagi yang kami bahas di sini disclaimer on, kami kembalikan lagi kepada Anda untuk memilih saham-saham potensial yang bisa menjadi saham portofolio Anda pastinya.